Namaku Putri Amalia. Usiaku 27 tahun saat pertama kali mengenal Mas Reno. Waktu itu aku masih bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan percetakan kecil di kawasan Pancoran. Sebelum akhirnya aku memutuskan mengelola sendiri usaha percetakan peninggalan ayahku. Pertemuan kami tidaklah dramatis. Tidak ada cinta pada pandangan pertama. Tidak ada hujan deras yang mempertemukan kami di bawah satu payung. Kami bertemu di sebuah acara arisan keluarga teman. Tempat di mana aku datang karena dipaksa ibu, meskipun ibuku sendiri sudah tiada, yang memaksaku adalah tanteku yang merasa aku terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah. Mas Reno waktu itu datang dengan kemeja biru lengan panjang yang agak kebesaran di bagian bahu. Ia tersenyum ramah ke semua orang, dan ketika matanya bertemu denganku, ia mengangguk kecil. Tidak ada getaran listrik yang menyambar. Hanya rasa nyaman yang aneh. Seperti bertemu dengan seseorang yang sudah lama ku kenal meskipun baru pertama kali melihat wajahnya. Kami bertukar nomor telepon malam itu. Percakapan pertama kami hanya tentang makanan yang disajikan. Aku bilang sate padangnya terlalu pedas. Ia bilang justru kurang pedas. Dari situ kami berdebat kecil yang berakhir dengan tawa. Pacaran kami berlangsung setahun. Bukan hubungan yang penuh gejolak. Mas Reno adalah laki-laki kalem. Tidak pernah meninggikan suara. Dan selalu datang tepat waktu. Ia bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan distribusi dengan gaji yang pas-pasan, cukup untuk dirinya sendiri, tapi jelas tidak cukup untuk membangun rumah tangga di kota sebesar Jakarta. Tapi aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Aku punya rumah, aku punya usaha kecil-kecilan. Aku pikir, pernikahan bukan tentang siapa yang membawa apa, tapi tentang bagaimana dua orang saling melengkapi. Ayahku sudah meninggal 2 tahun sebelum aku bertemu Mas Reno. Beliau meninggal karena serangan jantung mendadak di usia yang masih terbilang produktif. 62 tahun. Ibuku bahkan lebih dulu pergi, ketika aku masih duduk di bangku kuliah semester 3. Kanker serviks yang terlambat terdeteksi. Jadi setelah ayah pergi, aku benar-benar sendirian. Hanya rumah 2 lantai di kawasan Cinere ini yang menjadi saksi bisu perjuanganku bertahan. Rumah itu adalah satu-satunya warisan terbesar dari ayah. Lokasinya strategis, tidak terlalu jauh dari pusat kota, dengan tanah 120 meter dan bangunan yang masih kokoh meskipun sudah berumur hampir 20 tahun. Ayah membangunnya dari nol, dengan uang hasil keringatnya sebagai pengusaha percetakan menengah. Setiap sudut rumah ini menyimpan memori tentang ayah. Mulai dari ubin teras yang ia pilih sendiri karena katanya motifnya mirip dengan rumah nenek di Solo, hingga dapur yang ia desain lebih besar dari standar karena ia suka memasak. Setelah ayah tiada, aku merawat rumah ini sendirian. Aku membersihkannya, merawat taman kecil di depan, dan sesekali melakukan renovasi kecil ketika ada bagian yang mulai rusak. Rumah ini adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Dan ketika Mas Reno melamarku, aku berpikir bahwa akhirnya aku tidak akan sendirian lagi. Aku berpikir bahwa rumah ini akan kembali ramai dengan suara tawa, dengan kehidupan baru, dengan keluarga yang aku bangun bersama orang yang aku cintai. Kami menikah dengan resepsi sederhana di sebuah gedung serbaguna dekat rumah. Aku tidak meminta mahar besar. Aku tidak menginginkan gaun pengantin yang mahal atau catering mewah. Aku hanya ingin hidup sederhana bersamanya, mengisi hari-hari dengan kebersamaan yang hangat, dan mungkin suatu saat nanti memiliki anak yang akan membuat rumah ini semakin ramai. Tapi aku lupa satu hal. Mas Reno adalah anak tunggal. Dan anak tunggal dalam keluarganya tidak pernah bisa melepaskan diri dari orang tuanya. Sebulan setelah pernikahan, Mas Reno membawa kedua orang tuanya makan malam di rumahku. Waktu itu aku menyambut mereka dengan senyum terbaikku. Aku memasak sendiri, ayam gulai kesukaan ayah dulu, ditambah tumis kangkung dan kerupuk kulit. Aku ingin memberi kesan pertama yang baik. Putri, ibu dan bapak akan tinggal dengan kita sementara waktu, kata Mas Reno di sela-sela makan malam itu. Rumah mereka di Bekasi sedang direnovasi total. Atap bocor di mana-mana. Dinding juga retak-retak. Cuma sebentar, kok. Ibu Fatimah, begitu nama ibu mertuaku, tersenyum lebar. Ia perempuan dengan postur kecil tapi aura keibuan yang kuat. Atau setidaknya, itulah yang aku lihat saat itu. Kami tidak akan lama, nak. Sebulan paling. Makasih ya, Putri, mau menerima kami. Bapak Syamsul hanya mengangguk sambil terus mengunyah makanannya. Laki-laki pendiam dengan kumis tebal dan kulit sawo matang. Ia tampak lelah setelah perjalanan dari Bekasi ke Cinere yang memakan waktu hampir 2 jam. Aku mengangguk. Tentu saja aku mengangguk. Mereka mertuaku. Mereka keluarga suamiku.
Dan rumah ini cukup besar untuk dihuni 4 orang dewasa. Lantai atas ada 2 kamar tidur. 1 untuk aku dan Mas Reno. 1 lagi kosong. Lantai bawah juga ada 1 kamar tamu yang jarang digunakan. Aku pikir, sebulan tidak akan terasa lama. Ternyata renovasi itu tidak pernah selesai. Setiap kali aku bertanya perkembangannya, Ibu Fatimah selalu punya alasan. Kontraktor kabur. Material naik. Hujan terus-menerus sehingga pekerjaan terhenti. Setelah 3 bulan, aku berhenti bertanya. Aku mulai menyadari bahwa kata, sementara, perlahan-lahan berubah menjadi permanen tanpa ada yang berani menyebutkannya. Awalnya aku masih bisa bersabar. Aku pikir, mungkin mereka memang butuh waktu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan. Rumah yang dulu menjadi tempatku bersandar perlahan berubah menjadi tempat yang asing. Ibu Fatimah mulai mengatur-atur. Ia memindahkan letak vas bunga di meja makan tanpa bertanya. Ia mengganti sabun cuci piring dengan merek yang lebih murah karena katanya aku boros. Ia bahkan mulai mengomentari cara aku memasak, cara aku membereskan rumah, cara aku berpakaian. Putri, masakanmu terlalu asin. Reno tidak suka yang terlalu asin. Putri, jangan keluar malam-malam. Nanti tetangga bilang apa? Ibu kan malu kalau ada yang ngomong. Putri, kamu belum punya anak? Apa kamu mandul? Reno harus punya keturunan. Dia anak tunggal, beban keluarga ada di pundaknya. Setiap kalimat terasa seperti pasir yang perlahan menggerus fondasi pernikahanku. Tapi aku diam. Aku tersenyum. Aku bilang pada diriku sendiri, sabar, ini keluarga suamimu. Hormati mereka sebagaimana kamu menghormati ayah dan ibumu sendiri. Yang aku tidak tahu adalah bahwa di balik semua itu, mereka sudah mulai merencanakan sesuatu. Bukan sekadar tinggal di rumahku, bukan sekadar mengatur hidupku, tapi sesuatu yang jauh lebih kejam. Sesuatu yang akan mengajarkanku arti sebenarnya dari pengkhianatan. Dan aku, dengan segala kesabaranku yang bodoh itu, sama sekali tidak melihatnya datang. 3 tahun berlalu seperti itu. Mereka sudah menjadi bagian dari furnitur rumahku. Aku terbiasa dengan kehadiran Ibu Fatimah di dapur setiap pagi, dengan Bapak Syamsul, yang duduk di sofa sambil menonton televisi. Sofa dan televisi yang aku beli dengan uang hasil usaha percetakan yang mulai berkembang, dan dengan Mas Reno yang semakin jarang pulang tepat waktu. Tapi aku tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga mereka. Di mata Ibu Fatimah, aku hanyalah menantu yang kebetulan memiliki rumah. Di mata Bapak Syamsul, aku hanyalah perempuan yang menghidupi mereka tapi tidak pernah cukup di mata istrinya. Dan di mata Mas Reno, sampai hari ini aku masih tidak yakin. Mungkin aku hanya pelabuhan sementara, tempat yang nyaman untuk singgah sampai ia menemukan pelabuhan yang lebih menguntungkan. Tapi aku tidak tahu itu semua saat masih duduk manis di ruang tamu rumahku, menyajikan teh untuk mertuaku yang tidak pernah merasa berutang budi, dan tersenyum meskipun hatiku mulai retak di banyak tempat. Aku tidak tahu bahwa badai sedang dibangun di belakang punggungku, dan aku akan segera diusir dari rumahku sendiri, bukan secara fisik, tapi secara hati. 3 tahun. 1000 lebih hari aku hidup dengan senyum palsu dan kesabaran yang terus kusiram dengan doa. 3 tahun aku menjadi istri yang patuh dan menantu yang berbakti. Dan semua itu akan hancur dalam satu malam, ketika aku mendengar bisik-bisik dari balik dinding rumahku sendiri, tentang seorang janda kaya bernama Lia, tentang pernikahan kedua, dan tentang betapa aku dianggap tidak pernah cukup. Tapi semua itu akan kuceritakan nanti. Karena cerita ini bukan hanya tentang bagaimana aku dihancurkan. Cerita ini tentang bagaimana aku bangkit. Tentang bagaimana aku mengambil kembali rumahku, harga diriku, dan hidupku dari tangan-tangan yang hampir menghancurkanku. Namaku Putri Amalia. Dan ini adalah ceritaku. Awalnya hanya firasat. Sesuatu yang menggelitik di dasar kesadaranku, tapi selalu aku tepis karena aku tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Aku selalu percaya bahwa dalam pernikahan, kepercayaan adalah fondasi yang tidak boleh retak. Tapi fondasi itu perlahan mulai berguncang ketika aku menyadari bahwa Mas Reno tidak lagi seperti dulu. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia datang perlahan, seperti air yang merembes masuk melalui retakan-retakan kecil di dinding, tanpa disadari sampai akhirnya dinding itu basah seluruhnya. Mas Reno mulai sering lembur. Awalnya seminggu sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali, hingga akhirnya hampir setiap malam ia pulang setelah pukul 10. Aku bertanya, dan ia selalu punya alasan. Ada proyek baru di kantor.
Atasan minta lembur. Rekan kerja sedang cuti sehingga ia harus menggantikan tugas. Alasan-alasan yang masuk akal, yang membuatku merasa bersalah karena sempat berpikir buruk. Tapi aku tahu perusahaannya. Perusahaan distribusi kecil dengan karyawan tidak lebih dari 20 orang. Aku pernah datang ke sana sekali untuk mengantarkan bekal makan siang, dan aku tahu tidak ada proyek besar yang sedang berjalan. Manajernya bahkan sempat bercanda bahwa mereka sedang sepi order. Aku memilih diam. Aku tidak ingin dianggap istri yang terlalu posesif. Ponselnya mulai menjadi benda asing yang tidak pernah lepas dari genggamannya. Dulu, ia sering meletakkan ponsel di meja atau di sofa tanpa beban. Sekarang, ponsel itu selalu ada di saku celananya, bahkan ketika ia ke kamar mandi. Layarnya selalu dalam keadaan terbalik ketika diletakkan di meja makan. Dan ketika ponsel itu berdering di malam hari, ia selalu beranjak ke teras atau ke kamar mandi untuk menjawabnya. Aku tidak pernah menanyakan siapa yang menelepon. Bukan karena aku tidak penasaran, tapi karena aku takut dengan jawabannya. Aku takut bahwa jika aku bertanya, aku akan membuka kotak Pandora yang tidak bisa kututup kembali. Jadi aku memilih untuk tidak tahu. Aku memilih untuk tetap percaya bahwa ini hanya fase, bahwa Mas Reno masih suamiku yang dulu, bahwa semuanya akan kembali normal suatu hari nanti. Tapi yang lebih mengganjal dari perubahan sikap Mas Reno, adalah perubahan sikap mertuaku. Ibu Fatimah yang biasanya cerewet dan selalu mengomentari setiap gerak-gerikku, tiba-tiba menjadi pendiam. Tidak ada lagi komentar tentang masakanku yang terlalu asin atau terlalu hambar. Tidak ada lagi omelan tentang aku yang keluar malam atau pulang telat dari percetakan. Ia justru menjadi baik. Terlalu baik. Dan kebaikan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab itu justru lebih menakutkan daripada omelannya. Ia mulai membantuku membereskan rumah tanpa diminta. Ia bahkan beberapa kali memasak untukku, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 3 tahun terakhir. Awalnya aku merasa senang. Aku pikir mungkin ia akhirnya menerimaku sebagai bagian dari keluarga. Tapi senang itu cepat berubah menjadi curiga ketika aku menyadari bahwa kebaikan itu datang hanya ketika Mas Reno sedang tidak ada di rumah. Ketika Mas Reno ada, Ibu Fatimah justru sering mengajaknya bicara berdua di ruang tamu atau di dapur dengan suara yang sengaja direndahkan. Bapak Syamsul juga berubah. Laki-laki pendiam yang biasanya hanya duduk di sofa sambil menonton televisi itu mulai sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Ia pergi pagi-pagi sekali dan pulang menjelang siang, kadang dengan membawa kantong plastik hitam yang isinya tidak pernah ia tunjukkan. Aku bertanya sekali, dan ia hanya menjawab singkat. Jalan-jalan, biar tidak jenuh di rumah. Aku tidak ingin berpikiran buruk, tapi hatiku mulai tidak nyaman. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Ada sesuatu yang mereka bicarakan di belakangku. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Jam menunjukkan pukul 11 lewat. Aku berjalan menuju dapur untuk mengambil air, tapi di tengah perjalanan aku melihat cahaya lampu ruang tamu masih menyala. Samar-samar, aku mendengar suara bisikan. Bukan satu orang, tapi beberapa orang. Aku berjalan mendekat dengan langkah pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Dari balik dinding yang memisahkan lorong menuju dapur dengan ruang tamu, aku bisa mendengar suara Ibu Fatimah dengan nada penuh semangat. Nada yang biasanya ia gunakan ketika sedang membicarakan sesuatu yang menguntungkan bagi keluarganya. Reno, jangan sia-siakan kesempatan ini. Lia itu janda kaya. Butiknya di Blok M, kata orang warisan suaminya sampai miliaran. Tanahnya di mana-mana, rumahnya di Pondok Indah. Kalau kamu bisa dapatin dia, hidup kita semua berubah. Aku membeku di tempatku berdiri. Jantungku berdegup begitu keras, sampai aku yakin mereka bisa mendengarnya dari ruang tamu. Aku mencengkeram dinding dengan jari-jariku, berusaha menahan tubuhku yang mulai gemetar. Tapi Bu, Putri, suara Mas Reno ragu. Aku mengenal nada itu. Nada ketika ia tahu sesuatu itu salah, tapi ia terlalu lemah untuk menolak. Putri apa? Potong Ibu Fatimah dengan nada tajam yang sudah tidak asing lagi di telingaku. Kamu sudah 3 tahun sama dia, belum juga punya anak. Apa gunanya menikah dengan perempuan yang tidak bisa memberi keturunan? Reno, kamu anak tunggal. Bapak dan ibu sudah tua. Kami butuh cucu. Putri tidak bisa memberikannya. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Air mata mulai mengalir tanpa suara. Rumahnya memang bagus, Ibu Fatimah melanjutkan. Tapi itu bukan rezekimu. Itu warisan bapaknya. Kamu cuma numpang. Kamu pikir Putri tidak pernah mengingatkan itu? Dia baik sekarang,
Tapi suatu hari nanti dia akan memakai itu sebagai senjata. Ibu tahu perempuan. Semakin baik dia, semakin berbahaya dia nanti. Bapak Syamsul yang biasanya diam ikut bersuara. Suaranya berat tapi pelan, seperti orang yang sudah memikirkan ini matang-matang. Reno, Bapak tidak mau terus-terusan tinggal di rumah orang. Bapak ini kepala keluarga. Seharusnya Bapak yang menyediakan tempat tinggal untuk istri Bapak, bukan tinggal di rumah menantu. Kalau kamu sama Lia, Bapak yakin kamu bisa punya rumah sendiri. Bapak dan Ibu juga bisa hidup tenang tanpa merasa berutang budi sama orang lain. Tapi Bapak, Putri tidak pernah. Mas Reno mencoba membela. Putri memang tidak pernah. Ibu Fatimah memotong lagi. Tapi belum tentu besok atau lusa dia tidak akan pernah. Ibu tahu perempuan, Reno. Ibu adalah perempuan. Putri itu pendiam, tapi ibu yakin dia menyimpan banyak kebencian di hatinya. Suatu hari dia akan melampiaskannya. Dan kita yang akan kena. Aku mendengar suara kursi digeser. Suara gelas diletakkan di atas meja. Dan kemudian suara Ibu Fatimah dengan nada yang lebih lembut, seperti bujukan seorang ibu kepada anak kecil yang sedang ragu. Reno, Lia itu baik. Ibu sudah bertemu dengannya beberapa kali. Dia janda, jadi dia paham bagaimana mempertahankan rumah tangga. Dia kaya, jadi kamu tidak perlu pusing mikirin biaya hidup. Dan yang paling penting, dia masih muda, masih bisa punya anak. Kamu akan punya keturunan, Reno. Bapak dan Ibu akan punya cucu. Aku tidak bisa mendengar jawaban Mas Reno. Mungkin ia mengangguk. Mungkin ia hanya diam. Tapi tidak ada penolakan tegas yang keluar dari mulutnya. Dan itu sudah cukup untuk menghancurkanku. Aku berjalan mundur perlahan, kembali ke kamar dengan langkah yang terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku masuk ke kamar, menutup pintu tanpa suara, dan duduk di tepi tempat tidur. Di dalam gelap, aku memeluk bantal erat-erat dan menangis sekencang-kencangnya tanpa mengeluarkan suara. Lia. Itu nama yang akan menghantui malam-malamku. Seorang janda kaya dengan butik di Blok M, dengan warisan miliaran rupiah, dengan tanah di mana-mana dan rumah di Pondok Indah. Dan mereka, mertuaku yang selama ini tinggal di rumahku, makan dari hasil keringatku, tidur di ranjang yang aku sediakan. Mereka dengan santainya merencanakan pernikahan kedua suamiku dengan perempuan itu. Mereka membicarakannya seolah aku tidak ada. Seolah aku bukan siapa-siapa. Seolah 3 tahun pernikahan, 3 tahun kesabaran, 3 tahun aku menjadi istri dan menantu yang berbakti, tidak berarti apa-apa di mata mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah Mas Reno. Suamiku sendiri. Laki-laki yang dulu melamarku dengan janji akan melindungiku dan membahagiakanku. Ia duduk di sana, mendengar orang tuanya merencanakan pengkhianatan, dan ia tidak berkata tidak. Ia tidak membelaku. Ia bahkan ragu untuk menolak. Maaf, Put. Aku masih mencintaimu. Aku sudah bisa mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang akan ia ucapkan ketika semuanya terbuka. Kata-kata yang sebenarnya tidak berarti apa-apa karena di baliknya ia tetap memilih untuk mengkhianatiku. Aku berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, berusaha mengatur napas yang terasa sesak. Ketika Mas Reno masuk kamar setengah jam kemudian, aku sudah berpura-pura tidur. Aku mendengar ia melepas jaketnya, membuka ponselnya. Aku mendengar bunyi ketukan di layar, lalu mematikannya. Aku merasakan ia menatapku lama di dalam gelap. Apakah ada rasa bersalah di tatapannya? Atau hanya kebingungan seorang laki-laki lemah yang tidak bisa memilih antara apa yang benar dan apa yang menguntungkan? Aku tidak tahu. Dan saat itu, aku tidak ingin tahu. Aku hanya bertanya pada diriku sendiri di dalam gelap. Apakah selama ini aku hanya tumpangan? Apakah semua pengorbananku tidak pernah mereka lihat? Apakah aku sebegitu tidak berharganya di mata mereka? Tidak ada jawaban. Hanya gelap yang semakin dalam, dan air mata yang terus mengalir tanpa suara. Malam itu adalah malam pertama aku benar-benar membenci keluarga suamiku. Tapi bukan hanya benci. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Ada kesadaran pahit yang mulai tumbuh di dalam dadaku, bahwa mereka tidak pernah menganggapku keluarga. Aku hanyalah tempat berteduh sementara, pemilik rumah yang kebetulan menjadi istri anak mereka. Dan begitu mereka menemukan tempat berteduh yang lebih mewah, aku akan ditinggalkan tanpa rasa bersalah. Tapi aku tidak tahu bahwa malam itu baru permulaan. Bahwa di malam-malam berikutnya, aku akan mendengar lebih banyak lagi. Tentang rencana pernikahan, tentang hari yang sudah ditentukan, tentang bagaimana mereka akan
menyampaikan kabar ini kepadaku dengan cara yang mereka anggap paling bijaksana. Dan aku juga tidak tahu bahwa dari semua yang mereka rencanakan, mereka lupa satu hal kecil yang ternyata sangat besar. Rumah ini bukan milik mereka. Dan aku, Putri Amalia, bukanlah perempuan yang akan diam ketika diinjak. Tapi semua itu masih akan datang. Untuk malam ini, aku hanya menangis. Dan di dalam tangis itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah lagi menjadi perempuan bodoh yang tersenyum di depan orang-orang yang membenciku di belakang. Janji yang akan segera aku tepati. Malam pengumuman itu datang seperti badai yang sudah kulihat dari kejauhan. Selama 2 minggu setelah malam aku mendengar bisik-bisik di balik dinding, aku hidup dalam keadaan waspada yang melelahkan. Aku pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi mataku tidak pernah berhenti mengamati. Aku melihat Mas Reno semakin sering keluar malam dengan alasan yang semakin tidak masuk akal. Aku melihat Ibu Fatimah yang tiba-tiba sering menerima telepon dan berbicara dengan nada lembut. Nada yang tidak pernah aku dengar ketika ia berbicara denganku. Aku melihat Bapak Syamsul yang mulai merapikan barang-barangnya, seolah bersiap untuk sesuatu. Mereka pikir aku tidak tahu. Mereka pikir aku masih putri yang bodoh dan polos, yang akan tersenyum dan menurut pada apapun yang mereka katakan. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam aku menangis di kamar mandi, membiarkan air keran mengalir agar mereka tidak mendengar isakanku. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali Mas Reno pulang larut malam, aku menghitung berapa lama ia berada di luar, berapa kali ponselnya berdering, berapa banyak kebohongan yang keluar dari mulutnya. Tapi aku tidak pernah membuka semua itu. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana mereka akan pergi. Aku ingin tahu apakah mereka memiliki secuil hati nurani yang tersisa, atau apakah mereka benar-benar akan menghancurkanku tanpa rasa bersalah sama sekali. Dan ternyata, mereka tidak memiliki hati nurani sama sekali. Malam itu, setelah salat maghrib, Ibu Fatimah memanggilku ke ruang tamu. Suaranya terdengar resmi, seperti seorang ratu yang akan mengumumkan titah kepada rakyatnya. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi aku memilih untuk datang. Aku ingin mendengar semuanya dari mulut mereka sendiri. Aku ingin memberi mereka kesempatan terakhir untuk membatalkan rencana bodoh itu. Dan jika mereka tetap memilih jalan itu, aku ingin memiliki alasan yang jelas untuk melakukan apa yang harus aku lakukan. Ruang tamu terasa berbeda malam itu. Sofa yang biasanya menjadi tempat santai Bapak Syamsul menonton televisi kini terasa seperti ruang sidang. Meja marmer di tengah ruangan, yang juga kubeli dengan uang hasil percetakanku, menjadi saksi bisu pertemuan yang akan mengubah hidupku. Mereka sudah duduk rapi ketika aku masuk. Ibu Fatimah di sofa utama, menyilangkan kaki dengan anggun seolah ia adalah pemilik rumah. Bapak Syamsul di sampingnya, duduk dengan punggung tegak, berusaha menunjukkan wibawa yang sebenarnya tidak pernah ia miliki. Dan Mas Reno di kursi sebelah mereka, dengan kepala menunduk seperti anak kecil yang baru ketahuan mencuri. Aku duduk di kursi tunggal yang menghadap mereka bertiga. Di rumahku sendiri, aku merasa seperti tamu yang akan diusir. Tapi aku tidak menunjukkan itu. Aku duduk dengan tenang, menyilangkan tangan di pangkuan, dan menatap mereka satu persatu dengan wajah yang tidak bisa mereka baca. Putri, duduklah, kata Ibu Fatimah, seolah aku belum duduk. Mungkin itu adalah caranya untuk menunjukkan bahwa di pertemuan ini, dialah yang memegang kendali. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Ibu Fatimah membersihkan tenggorokannya. Ia tampak sedikit gugup, tapi segera menutupinya dengan senyum lebar yang terlalu dipaksakan. Putri, kami sudah berembuk sebagai keluarga. Ini sudah lama kami pikirkan, dan kami yakin ini keputusan terbaik untuk semua. Keluarga, kata itu keluar dari mulutnya dengan sangat manis. Padahal selama 3 tahun aku tinggal bersama mereka, aku tidak pernah benar-benar merasa menjadi bagian dari keluarga itu. Aku hanyalah alat. Dan sekarang, mereka akan membuang alat itu karena sudah menemukan yang lebih baru dan lebih menguntungkan. Reno akan menikah lagi, kata Ibu Fatimah, melepaskan kata-kata itu dengan nada biasa, seperti sedang membicarakan cuaca atau harga cabai di pasar. Namanya Ibu Lia. Dia janda baik-baik, punya usaha butik di Blok M, orangnya baik, sopan, dan siap menerima Reno sebagai suami. Ia berhenti sejenak, menatapku seolah menunggu ledakan amarah. Mungkin mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi aku yang histeris, menangis, atau marah-marah. Tapi aku tidak memberikan itu. Aku hanya diam. Mataku beralih ke Mas Reno, yang masih menunduk,
Jemarinya memainkan ujung sarung yang ia pakai. Dan kamu harus menerimanya, sambung Bapak Syamsul tiba-tiba. Biasanya ia pendiam, tapi malam itu ia seperti mendapat suntikan keberanian dari istrinya. Lia bisa mengangkat derajat keluarga kita. Reno tidak bisa selamanya hidup pas-pasan seperti ini. Dia butuh perempuan yang bisa mendukung masa depannya. Kamu sendiri tahu, Putri, kondisi kami di sini, rumah ini bukan milik Reno. Reno tidak punya apa-apa. Dengan Lia, dia bisa punya masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris dadaku. Selama 3 tahun aku memberikan segalanya. Rumah, makan, pakaian, bahkan uang jajan untuk mereka berdua. Aku tidak pernah menghitung, karena aku menganggap mereka keluarga. Tapi ternyata, semua itu tidak cukup. Di mata mereka, aku bukanlah masa depan. Aku hanya jalan pintas yang nyaman untuk sementara, sampai mereka menemukan pintu yang lebih besar. Aku menoleh ke Mas Reno. Kamu setuju? Dia tidak mengangkat kepalanya. Aku melihat bahunya naik turun. Mungkin ia sedang berjuang antara rasa bersalah dan keinginannya untuk hidup enak tanpa perlu bekerja keras. Maaf, Put, katanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Ini demi masa depan kita juga. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu tetap istri pertamaku. Aku akan tetap menafkahimu, tetap bertanggung jawab padamu. Hanya saja, aku juga butuh. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Mungkin karena ia sendiri tahu bahwa semua yang ia katakan adalah omong kosong. Menafkahiku? Dengan uang siapa? Selama ini akulah yang menafkahi mereka semua. Menjadi istri pertama? Apa artinya menjadi istri pertama jika suamimu lebih memilih menghabiskan waktu, tenaga, dan cintanya kepada perempuan lain karena perempuan itu lebih kaya darimu? Maaf, Put. Ulangnya, masih tanpa menatapku. Maaf, kata yang seharusnya menjadi penguat dalam pernikahan justru menjadi pisau yang menusuk dadaku. Maaf yang ia ucapkan bukan karena ia menyesal, tapi karena ia ingin melegalkan ketidakadilan dengan kata-kata manis. Ibu Fatimah, yang mungkin merasa bahwa aku terlalu tenang, memutuskan untuk menekan lebih keras. Putri, kamu harus berpikir dewasa. Poligami itu sunnah. Reno punya hak untuk menikah lagi, apalagi kamu belum memberinya anak. Kamu tidak bisa egois. Reno berhak bahagia. Dan sebagai istri yang baik, kamu harus mendukung kebahagiaan suamimu. Anak, selalu itu yang menjadi senjata mereka. Aku belum dikaruniai anak, dan bagi mereka itu adalah dosa terbesarku sebagai istri. Padahal aku sudah berobat kemana-mana. Aku sudah bolak-balik ke dokter kandungan, sudah menjalani berbagai tes, sudah minum vitamin dan herbal yang tak terhitung jumlahnya. Dokter bilang semuanya normal, aku subur, Mas Reno juga subur. Hanya soal waktu, kata dokter. Tapi bagi Ibu Fatimah, waktu bukanlah alasan. Baginya, belum punya anak dalam 3 tahun adalah bukti bahwa aku tidak layak menjadi istri anak tunggalnya. Dengar, Putri, Ibu Fatimah melanjutkan, nadanya menjadi lebih lembut tapi justru terasa lebih memuakkan. Ibu tidak tega melihat Reno hidup begini terus. Dia laki-laki, dia punya harga diri. Selama ini dia tinggal di rumahmu, ibu tahu itu membuatnya tidak nyaman. Dengan Lia, dia bisa punya rumah sendiri. Dia bisa jadi kepala keluarga sebenarnya. Kamu pasti mengerti, kan? Harga diri, kata itu keluar dari mulut seorang perempuan yang selama 3 tahun tinggal di rumahku tanpa pernah berkontribusi sepeser pun. Mereka bicara tentang harga diri Mas Reno, tapi mereka lupa bahwa harga diri mereka sendiri sudah mereka jual ketika mereka memutuskan untuk tinggal di rumah menantu tanpa malu. Aku menatap mereka bertiga. Ibu Fatimah dengan senyum penuh kemenangan yang sudah ia latih mungkin berhari-hari. Bapak Syamsul dengan anggukan kecil setiap kali istrinya bicara, seperti patung yang diberi tombol. Dan Mas Reno, suamiku, yang bahkan tidak punya keberanian untuk menatap mataku. Udara di ruang tamu terasa seperti ditarik keluar dari paru-paruku. Aku bisa merasakan dadaku sesak. Tapi bukan karena kesedihan. Ini adalah kemarahan. Kemarahan yang sudah 3 tahun aku pendam, yang sudah 3 tahun aku kubur di balik senyum sabarku, yang sudah 3 tahun aku siram dengan doa dan harapan bahwa suatu hari mereka akan melihat pengorbananku. Tapi mereka tidak pernah melihat. Dan mereka tidak akan pernah melihat. Aku berdiri, perlahan, tanpa terburu-buru.
Dadaku naik turun menahan badai yang sudah tidak bisa lagi aku tahan. Tapi mataku kering. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Tidak lagi. Aku sudah terlalu sering menangis untuk mereka. Mulai sekarang, air mataku hanya untuk diriku sendiri. Keluarlah. Aku mengucapkan dua kata itu dengan suara datar. Tidak berteriak, tidak membentak. Tapi ada kekuatan di dalamnya yang membuat mereka bertiga terdiam. Apa? Ibu Fatimah berdiri, wajahnya berubah merah. Mungkin ia tidak menyangka bahwa menantu yang selama ini penurut akan berani berbicara seperti itu. Keluarlah dari rumahku. Sekarang. Kalian semua. Bawa barang-barang kalian. Bapak Syamsul yang tadinya tenang kini ikut berdiri. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Putri, apa maksudmu? Kami ini. Kalian ini mertuaku yang selama 3 tahun tinggal di rumahku tanpa membayar sepeser pun. Potongku. Masih dengan suara datar yang sama. Kalian ini keluarga suamiku yang sekarang merencanakan pernikahan keduanya dengan alasan aku tidak cukup kaya untuk kalian. Kalian ini orang-orang yang saya hormati, saya layani, saya biayai, dan sekarang kalian meminta saya menerima pengkhianatan dengan senyum di wajah. Putri, jangan keterlaluan. Mas Reno akhirnya angkat suara. Ia berdiri dari kursinya, matanya merah. Mungkin ini pertama kalinya ia melihat aku seperti ini. Bukan putri yang penurut, bukan istri yang selalu mengalah. Tapi perempuan yang sudah kehabisan kesabaran. Keterlaluan. Aku tertawa. Tawa yang keluar dari dasar kekecewaan yang sudah bertahun-tahun kusimpan. Kalian yang datang ke rumahku, makan di mejaku, tidur di ranjang yang aku sediakan, lalu kalian minta aku menerima suamiku menikah dengan perempuan lain karena dia lebih kaya dariku? Lalu kalian bilang aku yang keterlaluan. Kami ini mertuamu. Bentak Ibu Fatimah. Suaranya meninggi, memecah kesunyian malam. Kamu tidak punya sopan santun. Siapa yang mengajari kamu bicara seperti ini kepada orang tua? Dan kalian lupa diri. Aku tidak mundur. Suaraku memenuhi ruangan, menggema di antara dinding-dinding rumah yang dulu hanya mendengar suaraku yang lembut dan penuh hormat kepada mereka. Kalian lupa bahwa kalian tinggal di rumah orang. Kalian lupa bahwa selama 3 tahun, akulah yang membayar listrik, air, internet, makanan, dan segala kebutuhan kalian. Kalian lupa bahwa sofa yang kalian duduki, televisi yang kalian tonton, kipas angin yang kalian gunakan, semuanya aku yang beli dengan uang hasil keringatku sendiri. Aku menunjuk pintu depan dengan jari telunjukku. Tanganku tidak gemetar. Tidak sama sekali. Keluarkan semua barang kalian sekarang. Aku beri waktu 1 jam. Atau aku panggil satpam komplek untuk mengusir kalian. Ruang tamu yang tadinya penuh dengan kemegahan mereka tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Mereka bertiga berdiri di hadapanku dengan ekspresi yang campur aduk. Marah, malu, tidak percaya. Ibu Fatimah membuka mulutnya beberapa kali seolah ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku berdiri di ambang pintu, membiarkan udara malam masuk membawa dingin yang menyegarkan. Di balik pagar, lampu jalan menyala redup, dan sesekali terdengar suara kendaraan lewat. Tapi di dalam rumahku, hanya ada keheningan yang berat. Inilah momen yang akan mengubah segalanya. Dan aku tidak menyesalinya. Tidak sedetik pun. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa menantu yang selama ini lemah dan selalu tersenyum itu bisa sekeras ini. Tapi batas kesabaranku telah usai. Aku melihat satu persatu wajah mereka, dari kemarahan, lalu berubah menjadi panik, dan akhirnya pasrah. Ibu Fatimah masih berusaha menggertak. Reno, bilang pada istrimu yang tidak tahu diri ini. Suruh dia minta maaf. Tapi Mas Reno hanya terdiam. Mungkin baru kali ini ia menyadari bahwa selama ini ia berdiri di atas tanah yang bukan miliknya, dan tanah itu bisa berguncang kapan saja. 1 jam, ulangku tanpa menatap mereka. Mulai sekarang. Aku berjalan keluar rumah, berdiri di teras, dan membiarkan mereka bertiga di dalam dengan kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, aku belajar satu hal, menjadi baik bukan berarti menjadi bodoh. Dan orang yang selama ini menganggapmu lemah, akan terbakar oleh api yang mereka sendiri nyalakan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar mengenalmu. Aku, Putri Amalia, bukanlah korban. Dan mereka akan segera tahu itu. Aku berdiri di teras rumah, menyandarkan tubuhku pada tiang beton yang sudah aku ket ulang tahun lalu.
Angin malam membawa aroma daun melati dari taman kecil di depan. Taman yang aku rawat sendiri setiap akhir pekan. Di dalam rumah, aku bisa mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru, suara lemari dibuka dan ditutup dengan kasar, suara bisik-bisik penuh amarah yang sesekali meninggi. Aku memegang gagang sapu yang sengaja aku bawa dari dalam. Bukan karena aku ingin menyapu, tapi karena aku perlu sesuatu untuk kupegang. Tanganku sebenarnya gemetar, tapi aku tidak ingin mereka melihatnya. Aku ingin mereka melihat perempuan yang teguh berdiri di depan rumahnya sendiri, bukan perempuan yang hancur karena dikhianati orang-orang yang seharusnya melindunginya. Sekitar 20 menit setelah aku keluar, pintu depan terbuka dengan suara keras. Ibu Fatimah keluar dengan langkah menghentak, membawa 2 koper besar berwarna coklat tua, koper yang aku belikan ketika mereka mengeluh bahwa tas mereka tidak muat untuk membawa barang-barang dari Bekasi dulu. Koper itu masih baru saat itu, tapi sekarang sudah usang. Sudut-sudutnya tergores dan salah satu rodanya patah sehingga ia harus menyeretnya dengan agak miring. Wajah Ibu Fatimah merah padam menahan amarah. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi sekarang terlihat berantakan, beberapa helai terlepas dan menutupi dahinya. Ia menggenggam erat gagang koper dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang 2 kantong plastik besar yang isinya penuh sesak, hingga beberapa potong pakaian tampak terjepit di resleting yang tidak bisa menutup sempurna. Di belakangnya, Bapak Syamsul keluar dengan langkah gontai. Ia membawa televisi tabung kecil yang dulu aku belikan. Televisi yang setiap hari ia tonton dari pagi hingga malam, menemani hari-harinya yang tidak pernah ia isi dengan kegiatan berarti. Ia menggendong televisi itu dengan kedua tangan. Napasnya tersengal-sengal karena berat dan karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Televisi itu milikku, kataku dingin. Bapak Syamsul berhenti di ambang pintu. Ia menatapku dengan mata yang campur aduk antara marah, malu, dan tidak percaya. Selama 3 tahun aku mengenalnya, ini adalah pertama kalinya ia menatapku dengan ekspresi seperti itu. Dulu ia selalu menatapku dengan tatapan acuh tak acuh, seperti aku bukan siapa-siapa. Tapi malam ini, aku akhirnya menjadi seseorang di matanya, meskipun itu sebagai musuh. Kamu tega, Putri? Suaranya parau, seperti orang yang kehabisan argumen. Tega? Aku tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Bapak bertiga tega menghancurkan pernikahan saya demi seorang janda kaya. Bapak tega membiarkan Ibu dan Mas Reno merencanakan semuanya di belakang saya, di rumah yang saya wariskan dari ayah saya yang sudah meninggal. Sekarang saya yang tega mengambil hak saya. Televisi itu saya yang beli. Letakkan. Bapak Syamsul terdiam beberapa saat. Aku melihat rahangnya mengeras, urat di lehernya menegang. Tapi akhirnya, dengan geram, ia meletakkan televisi itu di teras, persis di samping koper Ibu Fatimah. Bunyi plastik dan logam saat televisi menyentuh lantai keramik terdengar seperti bentakan terakhir dari seorang lelaki tua yang kalah. Ibu Fatimah yang melihat suaminya diperlakukan seperti itu nyaris meledak. Ia melepas pegangan kopernya, berbalik menghadapku, dan menatapku dengan mata yang hampir melotot keluar dari rongganya. "Kamu perempuan durhaka?" teriaknya. Suaranya pecah di malam yang sunyi, mungkin sampai terdengar oleh tetangga sebelah. "Kamu akan masuk neraka. Mendurhakai mertua itu dosa besar. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah ini? Tuhan akan menghukum kamu." Aku tidak bergerak. Aku hanya menatapnya dengan tatapan datar yang membuatnya semakin geram. "Ibu bicara tentang durhaka?" Ucapku pelan, tapi cukup keras untuk didengar. "Ibu yang selama 3 tahun tinggal di rumah saya, makan dari uang saya, hidup dari keringat saya, lalu ibu mengatur suami saya untuk menikah lagi dengan perempuan kaya karena saya dianggap tidak cukup. Lalu ibu bilang saya yang durhaka." Ibu Fatimah terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. "Saya tidak pernah minta ibu membayar sepeser pun," lanjutku. "Saya tidak pernah menghitung berapa banyak uang yang saya habiskan untuk ibu, untuk bapak, untuk kebutuhan sehari-hari. Karena saya pikir itu adalah bakti saya sebagai menantu. Tapi ternyata bakti saya tidak cukup. Saya tetap dianggap tidak berguna karena saya belum punya anak dan karena saya tidak sekaya Lia." Aku mengambil napas dalam-dalam. "Jadi, Bu, jangan bicara tentang durhaka kepada saya. Karena durhaka bukan tentang siapa yang mengusir siapa. Durhaka adalah tentang orang yang menerima kebaikan lalu membalasnya dengan pengkhianatan. Dan kalau bicara tentang itu, saya rasa ibu dan bapak lebih pantas menyandangnya daripada saya." Ibu Fatimah terguncang. Ia mundur selangkah,
Seolah kata-kataku adalah pukulan fisik yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Wajahnya yang merah pada mulai pucat, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat keraguan di matanya. Tapi ia tidak sempat menjawab karena saat itu Mas Reno keluar dari rumah. Ia keluar dengan langkah yang berat, seperti orang yang berjalan menuju tiang gantungan. Ia membawa satu koper kecil berwarna hitam dan ransel yang sudah usang. Ransel yang sama yang ia gunakan sejak kami berpacaran dulu. Matanya merah, wajahnya pucat, dan ada sesuatu di ekspresinya yang tidak bisa aku tebak. Apakah itu kesedihan, penyesalan, atau hanya kemarahan yang tertahan? Ia berhenti di depan pintu, menatapku dengan tatapan yang lama. Aku membalas tatapannya tanpa berkedip. Putri, kalau kamu mengusirku seperti ini, pernikahan kita, suaranya serak, seperti orang yang sedang menahan tangis. Kita lihat saja nanti, potongku sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Tapi satu yang pasti, malam ini kalian tidak tidur di rumahku. Ia menatapku lama, seolah mencari secuil keraguan di mataku. Mungkin ia berharap aku akan luluh, akan memintanya kembali, akan menangis dan memohon padanya untuk tidak pergi. Tapi dia tidak menemukan apa yang ia cari. Mataku kering, wajahku datar, dan tanganku masih memegang gagang sapu dengan mantap. Ia menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan melewati pintu pagar, bergabung dengan kedua orang tuanya yang sudah menunggu di luar dengan koper dan kantong plastik di tangan. Ibu Fatimah, sebelum benar-benar pergi, menoleh ke belakang sekali lagi. Matanya menyipit, bibirnya bergetar karena emosi yang masih membara. Dengan suara yang serak namun penuh kepahitan, ia melontarkan kata-kata terakhirnya malam itu. Kau akan menyesal, Putri. Reno akan menikah dengan Lia. Kau akan hidup sendiri di rumah besar ini tanpa siapa-siapa. Tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada keluarga. Dan kami akan hidup bahagia tanpa perempuan durhaka sepertimu. Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang menunjukkan bahwa aku tidak lagi takut pada ancamannya. Senyum yang mengatakan bahwa aku sudah selesai dengan mereka. Kita lihat saja, Bu. Pintu pagar besi tertutup dengan bunyi yang terdengar sangat final. Aku mematikan lampu teras, satu persatu, hingga hanya cahaya dari dalam rumah yang tersisa. Aku masuk ke dalam, mengunci pintu depan dengan 2 putaran kunci, lalu bersandar di pintu itu dengan tubuh yang mulai gemetar. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Aku menangis. Bukan karena menyesal. Bukan karena aku masih mencintai Mas Reno. Tapi karena lelah. Lelah karena selama 3 tahun aku berusaha menjadi baik, menjadi istri yang sempurna, menjadi menantu yang berbakti. Dan semua itu berakhir dengan aku berdiri sendirian di rumah besarku, mengusir orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Tapi di antara tangis itu, ada juga kelegaan. Rumah ini kembali milikku. Hidup ini kembali milikku. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku bisa bernapas tanpa beban. Aku berjalan ke ruang tamu. Sofa yang biasa diduduki Ibu Fatimah kini kosong. Kursi yang biasa menjadi tempat Bapak Syamsul menonton televisi juga kosong. Ruangan yang biasanya bising dengan suara televisi dan omelan Ibu Fatimah kini sunyi senyap. Aku duduk di lantai, membelakangi sofa, dan menangis sepuas-puasnya. Aku menangis untuk semua yang telah terjadi. Untuk 3 tahun yang aku korbankan. Untuk cinta yang aku berikan dengan tulus tapi dikhianati. Untuk diriku sendiri yang terlalu lama membiarkan diriku diinjak. Tapi ketika tangis itu mulai mereda, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kesedihan. Bukan amarah. Tapi ketenangan. Aku berdiri, berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin. Aku menatap pantulanku di cermin. Mata bengkak, hidung merah, wajah pucat. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Kekuatan. Aku mengusap air yang masih menetes di daguku dan berbisik pada pantulanku. Ini rumahmu, Putri. Dan tidak akan ada yang bisa mengambilnya darimu. Tidak lagi. Aku berjalan ke kamar tidur, membuka lemari, dan mengeluarkan semua barang Mas Reno yang masih tersisa. Aku memasukkannya ke dalam kardus, satu persatu. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan. Seperti orang yang sedang membersihkan rumahnya dari debu yang sudah terlalu lama menumpuk. Malam itu, aku tidur sendirian di ranjang yang dulu berbagi. Aku memeluk guling dan menatap langit-langit kamar yang gelap.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu bagaimana proses perceraian nanti. Aku tidak tahu apakah aku akan baik-baik saja. Tapi satu hal yang aku tahu, malam ini, aku memilih diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur dengan nyenyak. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Setelah pintu pagar tertutup dengan bunyi besi yang bergema di keheningan komplek perumahan, aku berdiri di teras lebih lama dari yang seharusnya. Aku ingin memastikan mereka benar-benar pergi. Bukan karena aku takut mereka akan kembali, tapi karena aku perlu melihat dengan mataku sendiri bahwa babak baru dalam hidupku telah dimulai. Dari balik pagar, aku melihat bayangan mereka berjalan menyusuri jalan komplek yang remang-remang. Ibu Fatimah di depan dengan 2 kopernya yang berat, sesekali berhenti untuk menarik koper yang rodanya patah. Bapak Syamsul di belakangnya dengan langkah tertatih, sesekali menoleh ke belakang seolah masih tidak percaya bahwa menantu yang selama ini ia anggap penurut benar-benar tega mengusir mereka. Dan Mas Reno, suamiku yang masih sah menurut agama dan negara, berjalan paling belakang, kepalanya tertunduk, ransel usang di punggungnya dan koper kecil di tangannya. Aku memperhatikan mereka sampai bayangan mereka benar-benar hilang di tikungan jalan. Hingga suara langkah kaki dan gesekan koper di aspal tidak lagi terdengar. Hingga hanya ada aku, rumah ini, dan keheningan yang terasa asing setelah sekian lama. Aku masuk ke dalam dan mengunci pintu. Bukan sekali, tapi 2 kali. Aku bahkan menarik palang besi yang jarang sekali aku gunakan, menggesernya dengan bunyi logam yang berat. Tangan yang menggeser palang itu gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar bahwa setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Ruang tamu terasa berbeda tanpa mereka. Sofa yang biasa menjadi tempat Ibu Fatimah duduk dengan angkuhnya sekarang kosong. Kursi malas Bapak Syamsul, yang selalu ia tempati sambil menonton televisi dari pagi hingga malam, kini hanya menjadi tumpukan kain tak bernyawa. Meja marmer di tengah ruangan masih menyimpan jejak gelas-gelas yang mereka gunakan sebelum pengumuman malam itu. Gelas yang masih setengah berisi air. Gelas yang ada bekas bibir Ibu Fatimah dengan warna lipstik merah muda kesukaannya. Aku mengambil gelas-gelas itu satu persatu, membawanya ke dapur, dan menuangkan isinya ke wastafel. Aku mendengar suara air mengalir, membasuh sisa-sisa cairan yang sudah tidak lagi dingin. Aku mencuci setiap gelas dengan sabun, menggosoknya lebih lama dari yang biasanya aku lakukan. Bukan karena gelas itu kotor, tapi karena aku perlu melakukan sesuatu. Aku perlu bergerak. Aku perlu meyakinkan diriku bahwa ini nyata, bahwa aku tidak sedang bermimpi. Setelah gelas-gelas itu bersih dan aku letakkan di rak pengering, aku kembali ke ruang tamu. Kini aku berdiri di tengah ruangan, memutar tubuhku 360 derajat, menatap setiap sudut yang selama 3 tahun menjadi saksi bisu perjuanganku. Sofanya masih bagus, meskipun sedikit kendur di bagian tengah karena sering diduduki Ibu Fatimah. Televisi yang baru saja Bapak Syamsul letakkan di teras masih menyala. Aku lupa mematikannya. Layar televisi menampilkan acara dangdut yang biasa menjadi tontonan favorit Ibu Fatimah setiap malam. Aku mengambil remote dan menekan tombol merah. Layar menjadi gelap. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku berjalan ke kamar yang selama ini ditempati mertuaku. Pintunya masih terbuka, dan aku bisa melihat kekacauan di dalamnya. Lemari pakaian yang beberapa lacinya masih setengah terbuka, menggantungkan pakaian-pakaian yang mereka tinggalkan karena tidak muat atau mungkin sengaja ditinggalkan. Ranjang dengan spray yang kusut, bantal yang masih bekas kepala. Meja rias dengan botol-botol kosmetik Ibu Fatimah yang tidak sempat ia ambil. Aku berdiri di ambang pintu, menatap semua itu. Bukan dengan amarah, tapi dengan rasa lelah yang mendalam. 3 tahun. 1000 lebih hari. Aku telah memberikan semuanya. Rumah, makanan, pakaian, uang, kesabaran, cinta. Dan apa yang aku dapat sebagai balasannya? Pengkhianatan. Rencana pernikahan kedua suamiku dengan perempuan kaya karena aku dianggap tidak cukup. Aku masuk ke kamar itu, mulai merapikan satu persatu barang yang mereka tinggalkan. Bukan karena aku ingin menyimpannya, tapi karena aku tidak tahan melihat kekacauan. Aku melipat spray yang kusut, merapikan bantal, mengumpulkan botol-botol kosmetik ke dalam kantong plastik. Aku membuka semua laci lemari, mengambil pakaian-pakaian yang tersisa, beberapa kemeja Mas Reno yang lupa ia ambil, beberapa kerudung Ibu Fatimah, satu sarung milik Bapak Syamsul. Aku memasukkan semuanya ke dalam kardus besar yang aku ambil dari gudang. Kardus bekas pesanan percetakan,
Masih kokoh meskipun sudah agak lembek di salah satu sudutnya. Aku menulis di atas kardus itu dengan spidol hitam. Barang milik mertua. 3 kata yang terasa begitu asing di tanganku. Mertua. Sebutan yang kini terasa seperti beban yang terlepas dari pundakku. Selesai membereskan kamar itu, aku berjalan ke kamar mandi utama yang biasa mereka gunakan. Handuk-handuk mereka masih tergantung. Sikat gigi Mas Reno masih berada di gelas tempatnya. Aku mengambil semuanya, memasukkannya ke kantong plastik lain, lalu menambahkan ke dalam kardus. Satu persatu, aku menghapus jejak mereka dari rumah ini. Bukan karena aku pendendam, tapi karena aku perlu memulai kembali. Aku perlu rumah ini kembali menjadi tempat yang aman, tempat yang tidak mengingatkanku pada setiap luka yang mereka torehkan. Aku kemudian kembali ke ruang tamu dan duduk di lantai. Bukan di sofa, bukan di kursi, tapi di lantai, bersandar pada kaki sofa, tepat di tempat yang paling tidak biasa bagiku duduk. Aku ingin merasakan rumah ini dari perspektif yang berbeda. Aku ingin melihat semuanya dengan cara yang baru. Dari sini, aku bisa melihat semua sudut ruang tamu. Aku bisa melihat jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Goresan kecil di meja marmer dari gelas yang diletakkan tanpa alas. Noda kopi di karpet yang tidak sempat aku bersihkan. Bekas lem di dinding tempat Ibu Fatimah menggantung kaligrafi yang ia bawa dari Bekasi. Kaligrafi yang sekarang sudah ia ambil. Aku tidak menangis. Anehnya, setelah air mata yang jatuh begitu deras di teras tadi, kini mataku terasa kering. Yang ada hanya kelelahan yang luar biasa, tapi juga kelegaan. Kelegaan yang terasa seperti beban 100 kilo terangkat dari pundakku. Aku ingat kata-kata Ibu Fatimah sebelum pergi, kau akan hidup sendiri di rumah besar ini tanpa siapa-siapa. Tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada keluarga. Aku tersenyum sendirian di dalam gelap ruang tamu. Tidak apa-apa, Bu. Hidup sendiri lebih baik daripada hidup dengan orang-orang yang tidak pernah menghargai kita. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuhku bersandar pada sofa yang dingin. Aku mendengar suara jam dinding yang berdetak, mengukur waktu yang terus berjalan. Aku mendengar suara angin malam yang menerpa jendela, membawa dingin yang membuatku menggigil. Aku mendengar suara hatiku sendiri yang berbisik. Kamu kuat, Putri. Kamu bisa melewati ini. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur bukan di kamar tidur utama yang dulu aku bagi dengan Mas Reno. Aku tidur di lantai ruang tamu, bersandar pada sofa yang dingin, dengan selimut tipis yang aku ambil dari lemari. Aku tidur seperti orang yang baru saja selamat dari kapal karam, yang akhirnya menemukan daratan setelah berhari-hari terapung di lautan. Dan meskipun dingin, meskipun lantai keramik terasa keras, meskipun leherku pegal karena posisi yang salah, aku tidur lebih nyenyak daripada 3 tahun terakhir. Karena untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa harus mendengar omelan Ibu Fatimah tentang masakanku yang terlalu asin. Aku tidur tanpa harus mendengar suara televisi Bapak Syamsul yang menggelegar hingga larut malam. Aku tidur tanpa harus menunggu Mas Reno pulang dengan sejuta pertanyaan yang tidak berani aku tanyakan. Aku tidur sendirian, tapi hatiku tidak lagi sesak. Aku tidur di rumahku sendiri, yang kini benar-benar menjadi milikku. Bukan milik bersama. Bukan tempat singgah orang lain. Tapi milikku seutuhnya. Dan dalam tidurku yang lelap itu, aku bermimpi tentang ayah. Ayah berdiri di taman depan rumah, merapikan tanaman melati yang aku rawat. Ia tersenyum padaku, dan tanpa berkata apa-apa, aku tahu apa yang ingin ia sampaikan. Bagus, Nak. Ayah bangga padamu. Aku terbangun dengan mata basah, tapi senyum di bibirku tidak pernah hilang. Matahari mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya jingga masuk melalui celah tirai ruang tamu, menyinari wajahku yang masih lelah tapi lega. Aku duduk, meregangkan tubuh yang pegal, lalu berdiri. Aku berjalan ke jendela dan membuka tirai lebar-lebar. Dari sini, aku bisa melihat taman depan yang masih rapi, pagar besi yang kokoh, dan jalan komplek yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Tidak ada lagi Ibu Fatimah yang duduk di teras sambil mengawasi tetangga lewat. Tidak ada lagi Bapak Syamsul yang keluar pagi-pagi untuk membeli koran dengan uangku. Tidak ada lagi Mas Reno yang berpamitan dengan cium di kening sebelum berangkat kerja, yang kini aku tahu adalah kebohongan belaka. Hanya ada aku, rumah ini, dan hari baru yang menanti. Aku menarik napas panjang, menghirup udara pagi yang segar. Di taman, tanaman melati yang aku rawat mulai bermekaran. Aroma manisnya terbawa angin, menyapa hidungku dengan lembut. Ini awal baru, Putri,
bisikku pada diri sendiri. Dan kamu akan baik-baik saja. Aku berbalik dari jendela, menatap ruang tamu yang masih berantakan dengan kardus-kardus berisi barang-barang mereka. Aku tersenyum kecil. Semua akan aku bereskan. Perlahan, tapi pasti. Seperti aku akan membereskan hidupku. Seperti aku akan membangun kembali diriku dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Malam pengusiran itu telah berlalu. Dan meskipun luka masih terasa, aku tahu bahwa waktu akan menyembuhkannya. Yang terpenting adalah aku telah memilih diriku sendiri. Aku telah memilih untuk tidak menjadi korban dalam cerita yang mereka tulis untuk menghancurkanku. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan pertama dari sekian banyak kemenangan yang akan aku raih. 2 minggu setelah malam pengusiran itu, hidupku mulai menemukan ritme baru. Awalnya memang tidak mudah. Rumah yang biasanya ramai dengan suara televisi, omelan Ibu Fatimah, dan langkah kaki Mas Reno yang pulang larut malam, kini berubah menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Ada kalanya aku terbangun di tengah malam dan merasa ada yang tidak beres, hanya untuk menyadari bahwa yang tidak beres justru adalah ketiadaan kekacauan yang selama ini aku terima sebagai hal biasa. Tapi perlahan, aku mulai menikmati kesunyian itu. Aku mulai terbiasa dengan suara ketel listrik yang mendidih di pagi hari tanpa ada yang mengomentari merek teh yang aku gunakan. Aku mulai menikmati sarapan sendirian di meja makan tanpa ada yang menyebut masakanku terlalu asin atau terlalu hambar. Aku mulai merasa bahwa kesunyian ini bukanlah hukuman, melainkan hadiah yang selama ini tidak pernah aku sadari. Percetakanku juga mulai menunjukkan perkembangan. Dengan lebih banyak waktu dan energi yang tidak lagi terkuras untuk melayani mertua yang tidak pernah puas, aku bisa fokus mengembangkan usaha. Aku mendapatkan beberapa pelanggan baru, termasuk sebuah perusahaan event organizer yang membutuhkan percetakan dalam jumlah besar untuk acara tahunan mereka. Aku bekerja lebih keras, tapi kali ini rasanya berbeda. Aku bekerja untuk diriku sendiri, bukan untuk membiayai hidup orang-orang yang diam-diam merencanakan kehancuranku di belakang. Namun, meskipun aku tidak lagi berhubungan dengan mereka, kabar tentang keluarga Mas Reno tetap saja sampai ke telingaku. Begitulah hidup di komplek perumahan. Tidak ada yang benar-benar rahasia. Tetangga depan rumah yang setiap pagi selalu menyapaiku saat aku menyiram tanaman, suatu hari menghampiriku dengan raut wajah yang penuh rasa ingin tahu. Putri, ibu dengar kabar, maaf ya, ibu ikut prihatin, katanya sambil menatapku dengan sorot mata yang sulit kutebak. Apakah itu simpati atau sekadar ingin mendapat gosip segar? Aku hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja. Tapi tetangga itu tidak berhenti di situ. Dengan suara yang sedikit direndahkan, seolah sedang membagikan rahasia besar, ia mulai bercerita tentang apa yang didengarnya dari tetangga lain yang kebetulan bertemu Ibu Fatimah di pasar. Katanya, keluarga Mas Reno sekarang tinggal di kontrakan di daerah Beji. Sempit, Bu. 1 kamar untuk bertiga. Katanya, dindingnya hanya sekam, atapnya bocor, dan airnya tidak lancar. Ibu Fatimah sempat ngeluh ke tetangga kalau mereka harus antar mandi karena sumur dangkal. Aku mendengar kabar itu dengan hati yang datar. Aku tidak merasa senang. Aku juga tidak merasa iba. Aku hanya merasa bahwa hidup telah berjalan sesuai dengan pilihan masing-masing. Mereka memilih untuk merencanakan pernikahan Mas Reno dengan Lia. Mereka memilih untuk menganggapku tidak cukup. Mereka memilih untuk keluar dari rumahku. Dan sekarang, mereka hidup dengan konsekuensi dari pilihan itu. Terus, Bu, dengar-dengar, tetangga itu melanjutkan dengan nada yang semakin bersemangat. Proses pernikahan Mas Reno dengan janda kaya itu katanya sudah hampir jadi. Ibu Fatimah sampai bangga-bangga ke orang-orang. Katanya, pernikahan akan dilaksanakan di Hotel Bintang 4, resepsi besar, dan mereka akan tinggal di rumah mewah di Pondok Indah. Aku hanya mengangguk. Aku sudah mendengar nama Lia cukup sering di rumahku dulu, dari bisik-bisik mereka yang mengira aku tidak mendengar. Aku sudah tahu bahwa mereka menganggap Lia sebagai tiket menuju hidup yang lebih baik. Dan aku sudah tahu bahwa orang yang membangun kebahagiaan di atas pengkhianatan jarang sekali berakhir dengan bahagia. Tapi aku tidak mengatakan itu pada tetangga. Aku hanya tersenyum dan berkata, semoga saja semua berjalan lancar untuk mereka. Sekitar sebulan kemudian, kabar kedua datang. Kali ini bukan dari tetangga, tapi dari seorang pelanggan tetap percetakanku. Bu Dewi, pemilik toko kain di pasar, yang kebetulan memiliki kenalan dekat dengan keluarga Lia. Putri, kamu kenal sama Ibu Lia? Yang punya butik di Blok M itu?
Tanya Bu Dewi suatu sore ketika sedang mengambil pesanan undangan pernikahan untuk anaknya. Aku menghela napas. Nama Lia sepertinya tidak akan pernah lepas dari hidupku, meskipun aku sudah berusaha menjauh. Saya tidak kenal secara pribadi, Bu. Tapi saya tahu siapa beliau. Bu Dewi menatapku dengan tatapan yang dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Maaf ya, Putri. Sebenarnya aku dengar-dengar, Mas Reno itu, suamimu kan? Katanya mau nikah sama Ibu Lia. Aku mengangguk. Itu rencana mereka, Bu. Bu Dewi menggelengkan kepala, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan seolah akan membagikan rahasia besar. Batal? Putri. Nikahnya batal. Hari hanya, Ibu Lia membatalkan semuanya di depan penghulu. Jantungku berdegup lebih cepat, tapi aku berusaha menjaga wajahku tetap tenang. Batal? Kenapa? Bu Dewi tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang lebih mirip dengan ekspresi puas karena hidup telah membuktikan sesuatu. Katanya, Ibu Lia baru tahu hari itu juga kalau Mas Reno tidak punya pekerjaan tetap. Selama ini Mas Reno dan ibunya bilang kalau Mas Reno adalah manajer di perusahaan besar. Ternyata, setelah diselidiki lebih lanjut, Mas Reno cuma pegawai biasa yang bahkan sudah dipecat beberapa bulan lalu karena sering bolos. Aku terdiam. Jadi Mas Reno sudah dipecat? Dan mereka menyembunyikannya dari Lia? Dari aku juga? Belum selesai di situ, Putri. Bu Dewi melanjutkan. Ibu Lia juga baru tahu kalau Mas Reno dan orang tuanya tinggal di kontrakan sempit di Beji. Selama ini mereka bilang punya rumah sendiri di Cinere. Ibu Lia merasa dibohongi. Katanya, beliau sampai marah besar karena merasa hampir tertipu. Bu Dewi menghela napas panjang. Ibu Lia bilang, saya tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak punya stabilitas. Apalagi setelah tahu calon mertuanya sudah diusir dari rumah menantu. Kalau mereka bisa diusir dari rumah orang, berarti ada yang tidak beres dengan keluarga itu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dunia memang kecil. Dan karma, ternyata, tidak pernah membutuhkan waktu lama untuk bekerja. Mereka yang dulu merencanakan pernikahan dengan Lia karena menganggap Lia lebih kaya dariku, kini gagal di hari H karena kebohongan mereka sendiri. Mereka yang dulu mengusirku dari posisiku sebagai istri yang sah, kini diusir dari mimpi mereka tentang hidup mewah. Bu Dewi menatapku dengan mata yang penuh makna. Kamu tidak senang dengar kabar ini, Putri? Aku menggeleng pelan. Bukan senang, Bu. Saya hanya merasa, hidup ini adil dengan caranya sendiri. Bu Dewi mengangguk-angguk. Benar, Putri. Yang menabur angin, akan menuai badai. Kabar ketiga datang selang 2 minggu kemudian. Mas Reno dipecat dari pekerjaannya, atau lebih tepatnya, sudah dipecat sejak sebelum malam pengusiran itu, dan aku baru mengetahuinya sekarang. Selama 3 bulan terakhir, ia sering bolos karena sibuk mendekati Lia. Membawa Lia makan di restoran mahal, membelikan hadiah-hadiah yang katanya branded, menyewa mobil mewah untuk mengesankan Lia. Semua itu menghabiskan tabungannya. Tabungan yang katanya ia kumpulkan dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ternyata, setelah dihitung-hitung, tabungan itu tidak seberapa. Dan setelah gagal menikah dengan Lia, uang itu habis. Tidak tersisa. Mas Reno kembali ke kontrakan sempit di Beji dengan tangan kosong. Tidak ada pekerjaan, tidak ada tabungan, tidak ada Lia. Hanya ia dan kedua orang tuanya, berdesakan di satu kamar dengan dinding sekam dan atap bocor. Ibu Fatimah, yang dulu dengan sombongnya mengatakan bahwa aku akan menyesal, kini harus berdesakan di dapur sempit untuk memasak dengan peralatan seadanya. Bapak Syamsul, yang dulu dengan nyamannya duduk di sofa sambil menonton televisi seharian, kini hanya bisa duduk di lantai beralas kardus, menatap dinding yang lembab. Dan aku tetap di rumahku. Percetakanku berjalan. Hidupku berjalan. Tidak mewah, tapi cukup. Tidak bergelimang harta, tapi tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa bahwa aku tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Aku tidak merayakan kehancuran mereka. Aku tidak merasa menang. Yang aku rasakan hanyalah kepastian bahwa hidup ini adil. Bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Bahwa tidak ada yang bisa membangun kebahagiaan di atas pengkhianatan orang lain tanpa harus membayar harganya suatu hari nanti. Mereka memilih untuk mengkhianatiku. Mereka memilih untuk mengejar kekayaan melalui jalur poligami. Mereka memilih untuk menganggapku tidak cukup. Dan sekarang,
Mereka hidup dengan pilihan itu. Sedangkan aku memilih untuk melindungi diriku sendiri. Aku memilih untuk tidak menjadi korban. Dan aku akan terus hidup dengan pilihan itu, dengan kepala tegak, tanpa penyesalan, tanpa dendam. Karena aku tahu, karma tidak pernah butuh panggilan. Ia datang dengan sendirinya, tepat pada waktunya. Dan ketika ia datang, ia tidak pernah setengah-setengah. Hujan deras mengguyur sore itu. Aku sedang duduk di ruang tamu dengan secangkir teh jahe hangat, menikmati aroma jahe yang mengepul di udara dingin. Di luar, hujan turun dengan lebatnya, menciptakan suara ritmis di atap rumah yang selalu membuatku merasa tenang. Rumah ini terasa semakin hangat setelah semua yang terjadi, mungkin karena kini hanya ada aku dan ketenangan yang selama ini tidak pernah aku miliki. Aku baru saja menyelesaikan pesanan undangan untuk sebuah acara pernikahan di bulan depan. Pesanan itu cukup besar, dan aku merasa bangga karena percetakanku mulai dipercaya oleh klien-klien yang lebih besar. Hidupku berjalan dengan baik. Tidak mudah, tapi aku menikmati setiap prosesnya. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Awalnya aku mengira itu salah satu tetangga yang mungkin berteduh karena kehujanan. Tapi bel itu berbunyi lagi. Dan lagi. Dan lagi. Bunyinya terus-menerus, seperti orang yang tidak akan pergi sebelum pintu dibuka. Aku berjalan ke teras dengan payung, merasa sedikit kesal karena harus basah-basahan. Tapi ketika mataku menangkap sosok di balik pagar, semua rasa kesal itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Di balik pagar, berdiri 3 sosok basah kuyup. Ibu Fatimah berdiri paling depan, rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini terurai basah, menempel di wajah yang terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Pakaiannya, daster lusuh berwarna coklat, basah seluruhnya, menempel di tubuhnya yang semakin kecil. Matanya yang dulu selalu tajam dan penuh kemenangan kini tampak sayu, redup, seperti lampu yang hampir kehabisan minyak. Di belakangnya, Bapak Syamsul berdiri dengan tubuh lebih bungkuk dari biasanya. Ia memegang payung plastik murahan yang sudah terbalik karena angin, sehingga hampir tidak memberikan perlindungan sama sekali. Kemeja lengan panjang yang ia pakai tampak kusam dan beberapa kali dicuci, warnanya sudah pudar dari biru menjadi abu-abu. Wajahnya lebih tua dari 3 bulan lalu. Kerutan di dahinya tampak semakin dalam, dan ada kesedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Dan Mas Reno. Ia berdiri paling belakang, hampir tersembunyi di balik kedua orang tuanya. Ia mengenakan jaket jeans tipis yang sudah basah meresap, rambutnya kusut tidak terawat. Ada perban melilit lengan kirinya, dan dari bercak kekuningan yang terlihat, perban itu sudah beberapa hari tidak diganti. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ada sesuatu di sorot matanya yang membuatku teringat pada anjing terlantar yang dulu pernah kutemui di pinggir jalan. Tatapan penuh keputusasaan dan rasa malu yang menyakitkan untuk dilihat. Aku berdiri di teras, payung masih aku genggam meskipun air mulai membasahi ujung sandal jepitku. Hujan masih deras, menciptakan kabut tipis di antara aku dan mereka bertiga. Putri, tolong bukakan pagar, kata Ibu Fatimah. Suaranya tidak lagi lantang seperti dulu. Tidak ada lagi nada memerintah, tidak ada lagi nada sombong yang biasa ia tunjukkan ketika merasa dirinya paling berkuasa di rumah ini. Kali ini suaranya parau, hampir memelas, seperti orang yang sudah kehabisan semua pilihan. Aku tidak membuka pagar. Ada apa, Bu? Tanyaku datar. Tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Aku hanya ingin tahu mengapa mereka datang ke sini setelah apa yang terjadi. Ibu Fatimah menunduk sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. Ketika ia mengangkat wajahnya lagi, aku melihat ada buliran air di pipinya. Apakah itu air hujan atau air mata? Aku tidak bisa membedakannya. Reno sakit, Putri, katanya, suaranya bergetar. Luka di lengannya infeksi. Sudah seminggu, tidak kunjung sembuh. Kami tidak punya uang untuk berobat. Tidak punya BPJS. Reno tidak bisa bekerja. Bapaknya juga sudah tidak bisa angkat barang di pasar karena kakinya bengkak-bengkak. Ia berhenti, menelan ludah dengan susah payah. Kontrakan kami sudah 3 bulan menunggak. Tuan rumah mau mengusir kami. Kami tidak punya tempat tinggal lagi, Putri. Tidak punya siapa-siapa. Aku menatap mereka bertiga. Hujan terus membasahi tubuh mereka, dan tidak satu pun dari mereka yang berlindung di bawah pohon atau atap tetangga. Mereka berdiri di depan pagar rumahku, basah kuyup, kedinginan, dan kelihatan sangat terlantar. 3 bulan yang lalu,
Mereka berdiri di ruang tamu yang hangat dan kering, duduk di sofa empuk yang aku beli, dan dengan sombongnya memberitahu aku bahwa aku harus menerima suamiku berpoligami dengan janda kaya karena aku dianggap tidak cukup. 3 bulan yang lalu, mereka menertawakan kesabaranku, menganggapku bodoh karena terlalu baik, dan yakin bahwa hidup mereka akan lebih baik tanpa aku. Sekarang, mereka berdiri di luar pagar rumahku, basah kuyup, dan meminta tolong. Aku mengalihkan pandanganku ke Mas Reno. Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Sama seperti malam pengusiran itu. Tapi kali ini, tidak ada lagi senyum sinis Ibu Fatimah di belakangnya. Tidak ada lagi keyakinan bahwa mereka akan hidup lebih baik tanpaku. Maaf, Bu, kataku akhirnya, suaraku pelan tapi tegas. Saya tidak bisa membantu. Ibu Fatimah terperangah. Wajahnya yang sudah pucat bertambah pucat. Putri, dia suamimu. Reno masih suamimu secara agama dan negara. Kamu tega membiarkan suamimu sendiri terlantar seperti ini. Aku menatapnya tanpa berkedip. Suami yang mau menikah lagi dengan alasan istri pertamanya tidak cukup kaya? Suami yang diam saja ketika orang tuanya merencanakan pengkhianatan di belakang istrinya? Suami yang lebih memilih mengejar janda kaya daripada mempertahankan rumah tangganya sendiri. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan getaran di dadaku. Maaf, Bu. Dulu Ibu bilang saya egois. Biarlah saya egois sampai kapanpun. Saya sudah terlalu lama mengorbankan diri saya untuk orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Putri, kami tidak punya tempat tinggal. Bapak Syamsul akhirnya bicara. Suaranya gemetar, mungkin karena dingin, mungkin karena malu, atau mungkin keduanya. Kami minta maaf atas semua yang terjadi. Kami salah. Putri, kami sadar kami sudah berlaku tidak adil padamu. Aku menatap Bapak Syamsul. Lelaki tua yang selama ini hanya diam dan membiarkan istrinya mengatur segalanya. Kini ia berdiri di hadapanku dengan tubuh basah dan wajah penuh penyesalan. Maaf tidak bisa mengembalikan apa yang sudah rusak, Pak. Kataku pelan. Maaf juga tidak bisa menghapus luka yang sudah saya rasakan. Saya tidak bisa melupakan apa yang kalian lakukan. Bukan karena saya pendendam, tapi karena saya harus melindungi diri saya sendiri. Kalian sudah menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya saat kalian punya pilihan. Dan kalian memilih untuk mengkhianati saya. Aku menoleh ke Ibu Fatimah. Dulu Ibu bilang saya akan menyesal. Sekarang, siapa yang menyesal? Bu. Ibu Fatimah terdiam. Mulutnya terbuka beberapa kali, tapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihatnya benar-benar kehabisan kata-kata. Perempuan yang dulu selalu punya jawaban untuk segala hal, yang selalu merasa paling benar, kini berdiri di hadapanku dengan kepala tertunduk dan tangan gemetar. Putri, aku minta maaf. Suara Mas Reno akhirnya terdengar. Suaranya serak, hampir tidak terdengar di antara derasnya hujan. Aku tahu aku sudah salah. Aku tahu aku sudah menyia-nyiakan perempuan yang terbaik yang pernah aku miliki. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, matanya bertemu dengan mataku. Matanya merah, basah bukan karena hujan. Aku masih mencintaimu, Putri. Kata-kata itu, kata-kata yang dulu selalu ingin aku dengar. Tapi kini, ketika akhirnya ia mengucapkannya, kata-kata itu terasa hambar. Seperti makanan yang sudah basi, yang meskipun dulu pernah menjadi favoritku, kini hanya membuatku mual. Aku menatapnya lama. Aku mencari-cari sisa cinta yang dulu pernah aku rasakan untuk laki-laki ini. Tapi yang aku temukan hanya kelelahan dan kekecewaan yang sudah terlalu dalam. Cinta yang tidak melindungi bukan cinta, Mas, kataku akhirnya. Itu hanya kenyamanan. Dan kalian sudah kehilangan hak atas kenyamanan dari saya. Aku berbalik, mulai berjalan masuk ke dalam rumah. Putri, tunggu. Mas Reno berteriak, suaranya pecah di tengah hujan. Kami tidak punya tempat tinggal. Reno sakit. Tolong, Putri. Aku berhenti. Aku tidak menoleh. Kalian punya pilihan dulu, Mas. Kalian memilih untuk meninggalkan saya sebelum saya mengusir kalian. Kalian memilih Lia, kekayaan, dan hidup mewah yang kalian pikir akan kalian dapatkan. Sekarang, hadapi pilihan kalian sendiri. Aku masuk ke dalam rumah. Aku menutup pintu. Aku menguncinya. Dan aku membiarkan mereka di luar, dengan hujan yang terus membasahi. Aku bersandar di pintu,
mendengar suara mereka dari balik dinding. Ibu Fatimah memanggil-manggil namaku beberapa kali, suaranya semakin lama semakin lemah. Lalu ada suara Mas Reno yang batuk-batuk, batuk kering yang terdengar menyakitkan. Lalu suara Bapak Syamsul yang membujuk mereka untuk pergi. Aku mendengar langkah kaki yang tertatih-tatih menjauh. Suara gesekan sandal jepit di aspal basah. Dan kemudian, hanya hujan yang tersisa. Aku menutup mata, membiarkan air mata mengalir di pipiku. Bukan karena menyesal. Bukan karena aku masih mencintai Mas Reno. Tapi karena ini berat. Sangat berat. Menolak orang yang meminta tolong, meskipun mereka pernah menyakitimu, tidak pernah semudah yang dibayangkan orang. Tapi aku tahu ini keputusan yang benar. Bukan karena aku pendendam. Tapi karena aku harus melindungi diriku sendiri. Aku sudah belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa menjadi baik tanpa batas hanya akan membuat orang lain menginjak-injakmu. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Tidak lagi. Tidak pernah lagi. Aku berjalan ke ruang tamu, mengambil secangkir teh jahe yang sudah tidak lagi hangat. Aku duduk di lantai, bersandar pada sofa, dan membiarkan hujan di luar menjadi satu-satunya suara yang menemani. Di kejauhan, aku mendengar suara motor yang melintas, lalu semuanya kembali sunyi. Mereka telah pergi. Entah kemana. Entah bagaimana nasib mereka selanjutnya. Tapi itu bukan urusanku lagi. Bukan lagi. Karena aku sudah memilih. Dan aku akan hidup dengan pilihanku. Sama seperti mereka harus hidup dengan pilihan mereka sendiri. Sekitar 2 bulan setelah pertemuan di depan pagar rumahku itu, kabar tentang mereka terus berdatangan meskipun aku tidak pernah mencarinya. Seperti angin yang membawa bau dari kejauhan, berita tentang keluarga mantan suamiku seolah menemukan jalannya sendiri ke telingaku. Seorang tetangga yang kebetulan bertemu dengan Ibu Fatimah di Pasar Lama menceritakan bahwa kondisi mereka semakin memprihatinkan. Kontrakan yang mereka tempati akhirnya digusur oleh tuan rumah karena tunggakan yang tidak kunjung dibayar. Mereka sempat mengungsi di musala dekat pasar selama beberapa malam, tapi pengurus musala meminta mereka pergi karena keberadaan mereka mengganggu kenyamanan jamaah. Aku mendengar bahwa Mas Reno sempat mencoba meminjam uang dari beberapa temannya untuk modal usaha kecil-kecilan. Dengan sisa-sisa harga diri yang masih tersisa, ia membuka warung tenda di pinggir jalan. Tapi karena tidak memiliki pengalaman berjualan dan manajemen yang buruk, warungnya hanya bertahan 2 bulan sebelum akhirnya gulung tikar. Utang yang ia pinjam untuk memulai usaha itu malah menumpuk, menambah beban yang sudah berat. Ibu Fatimah jatuh sakit. Bukan sakit biasa, tapi stres yang berkepanjangan ditambah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Tanpa BPJS, karena mereka tidak pernah mengurusnya, dulu selalu mengandalkan kartu kesehatanku yang sebagai istri aku tanggung. Ia tidak bisa berobat dengan layak. Ia hanya berbaring di tempat tidur darurat yang mereka sewa bulanan, menahan sakit tanpa obat yang memadai. Bapak Syamsul, yang usianya sudah mendekati 70, terpaksa kembali menjadi kuli angkut di pasar. Tubuhnya yang sudah renta dipaksakan mengangkat karung-karung beras dan sayuran untuk mendapatkan uang 1.000-2.000. Kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri dan berjalan, tapi ia tidak punya pilihan. Jika ia berhenti, mereka tidak makan. Dan Mas Reno, lukanya yang dulu infeksi ternyata meninggalkan bekas yang permanen. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya harus diamputasi di puskesmas karena infeksinya sudah terlalu parah, dan mereka tidak punya uang untuk perawatan yang lebih baik. Dengan tangan yang cacat, ia semakin sulit mencari pekerjaan. Ia hanya bisa menganggur di kontrakan sementara yang mereka tempati sekarang. Sebuah ruang sempit bekas gudang di belakang pasar, dengan dinding tripleks dan atap seng yang membuat udara di dalamnya panas seperti oven di siang hari. Aku mendengar semua ini dengan perasaan yang campur aduk. Bukan senang. Bukan bangga. Bukan juga iba yang berlebihan. Yang aku rasakan lebih kepada kepasrahan, bahwa hidup telah berjalan dengan caranya sendiri, memberikan pelajaran kepada setiap orang yang pernah merasa diri paling benar. Sore itu, aku sedang membereskan beberapa dokumen pesanan di meja kerja ketika ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku biasanya tidak mengangkat nomor asing, tapi entah mengapa kali ini aku menjawabnya. Halo? Putri? Suara di seberang sana serak, lemah, seperti orang yang baru bangun dari sakit panjang. Tapi aku mengenalnya. Mas Reno. Aku tidak menjawab. Aku hanya mendengarkan. Putri, aku minta maaf. Aku tahu aku sudah salah besar. Aku tahu aku sudah menyia-nyiakan perempuan yang terbaik yang pernah ada dalam hidupku. Aku
Aku hanya ingin kamu tahu kalau kamu adalah istri terbaik yang pernah aku miliki. Dan aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Aku masih diam. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, tapi tidak jatuh. Aku sudah terlalu sering menangis untuk laki-laki ini. Ibu sakit, Putri. Bapak juga sudah tidak kuat bekerja. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak minta kembali ke rumahmu. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku menyesal. Setiap hari aku menyesal. Aku menarik napas panjang. Di dalam dadaku, ada perasaan yang sulit aku jelaskan. Bukan cinta yang tersisa, karena cinta itu sudah mati perlahan sejak malam aku mendengar bisik-bisik di balik dinding. Tapi juga bukan kebencian. Hanya semacam kelegaan bahwa akhirnya mereka mengakui kesalahan mereka, meskipun itu sudah terlalu lama dan terlalu terlambat. Maaf, Mas, kataku akhirnya, suaraku pelan tapi tidak bergetar. Semua sudah terlambat. Putri. Aku doakan ibu lekas sembuh. Aku doakan bapak diberi kekuatan. Tapi aku tidak bisa kembali menjadi bagian dari hidup kalian. Bukan karena aku tidak mau memaafkan, tapi karena aku harus melindungi diriku sendiri. Aku menutup telepon sebelum ia sempat menjawab. Aku mematikan ponselku, meletakkannya di atas meja, dan membiarkan diriku duduk dalam diam selama beberapa menit. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh jahe, seperti biasa. Hujan tidak turun malam ini, dan langit di luar jendela terlihat bersih. Beberapa bintang mulai muncul satu persatu. Rumah ini terasa berbeda sekarang. Tidak ada lagi suara televisi yang menggelegar. Tidak ada lagi omelan tentang masakanku. Tidak ada lagi langkah kaki yang pulang larut malam dengan bau parfum yang tidak aku kenal. Rumah ini adalah milikku seutuhnya. Tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa perlu berpura-pura. Percetakanku berkembang. Aku memiliki 3 karyawan tetap sekarang, dan langganan terus bertambah. Aku tidak kaya seperti Lia yang dulu menjadi incaran mereka, tapi aku cukup. Aku mandiri. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun. Tentang pernikahan, aku sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Prosesnya memang tidak instan, tapi aku tidak terburu-buru. Biar semua berjalan sesuai hukum. Yang penting, aku sudah mengambil langkah untuk benar-benar melepaskan masa lalu yang menyakitkan itu. Aku tidak tahu pasti di mana mereka sekarang. Beberapa minggu setelah telepon itu, ada yang bilang mereka pindah ke kampung halaman di Jawa Tengah karena tidak sanggup lagi bertahan di Jakarta. Ada juga yang bilang Mas Reno akhirnya bekerja sebagai buruh harian lepas di proyek bangunan, meskipun penghasilannya tidak seberapa. Ibu Fatimah konflik ringan dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Bapak Syamsul merawatnya dengan penuh keterbatasan, di sebuah rumah kecil desa yang dulu mereka tinggalkan karena ingin hidup mewah di kota. Dan aku tetap di sini. Di rumah peninggalan ayahku yang dulu hampir aku biarkan diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak pernah menghargainya. Aku tidak menang. Aku tidak kalah. Aku hanya selesai. Selesai dengan masa lalu. Selesai dengan luka. Selesai dengan orang-orang yang tidak pernah melihatku sebagai manusia, hanya sebagai tempat berteduh sementara. Aku menyesap teh jahaku, menikmati hangatnya yang menyebar di tenggorokan. Di luar, angin malam berbisik lembut, membawa aroma melati dari taman yang aku rawat sendiri. Aku ingat kata-kata Ibu Fatimah di malam pengusiran itu. Kau akan hidup sendiri di rumah besar ini tanpa siapa-siapa. Tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada keluarga. Aku tersenyum. Tersenyum untuk diriku sendiri, untuk luka yang sudah sembuh, untuk kehidupan yang aku bangun dari puing-puing kehancuran. Mereka yang dulu menganggapku tidak cukup kaya, kini terlantar. Mereka yang dulu menganggapku mandul, kini tidak memiliki siapa-siapa. Mereka yang dulu menganggapku egois, kini memohon belas kasihku. Tapi aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Lega karena aku memilih diriku sendiri ketika semua orang memintaku untuk mengorbankan segalanya. Lega karena aku tidak menjadi pahit meskipun aku dilukai. Lega karena aku masih bisa tersenyum, masih bisa berdoa untuk mereka meskipun dari kejauhan. Aku meletakkan cangkir teh, berjalan ke jendela, dan membukanya lebar-lebar. Udara malam masuk, menyegarkan, membawa damai yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Di bawah langit yang luas ini, aku hanyalah seorang perempuan dengan rumah tua dan taman melati. Tapi aku adalah pemenang dalam ceritaku sendiri. Bukan karena aku berhasil mengusir mereka,
Tapi karena aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri dari kehancuran yang mereka rencanakan. Rumah ini bukan hanya bangunan. Ini adalah harga diriku. Ini adalah warisan ayah yang tidak akan pernah aku biarkan ternodai lagi. Dan di rumah inilah aku akan terus hidup. Bukan dengan dendam, bukan dengan kepahitan, tapi dengan kedamaian yang mahal harganya, yang aku beli dengan keberanian untuk berkata, tidak, ketika semua orang mengharapkanku untuk mengangguk. Aku, Putri Amalia, bukanlah korban. Aku adalah perempuan yang bangkit. Dan cerita ini, cerita tentang pengkhianatan, tentang karma, tentang rumah yang hampir hilang, berakhir di sini. Dengan aku berdiri tegak di rumah yang aku pertahankan, tersenyum pada bintang-bintang yang mulai bermunculan satu persatu.